Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan mingguan hari ini, Minggu tanggal 21 Maret 2021, hari Minggu kelima masa Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari Minggu ini, hari Minggu kelima dalam masa Prapaskah, yakni Injil Yohanes bab atau pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33, kiranya mau menggarisbawahi tentang saat yang menentukan di dalam misi dan pelayanan Yesus di bumi. Di sini Yesus menegaskan bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Dalam terminologi penginjil Yohanes, ini berarti telah tiba saat di mana proses penderitaan yang berujung pada penyaliban, kematian, tetapi juga kebangkitannya. Melalui momen inilah nama Allah dimuliakan. Namun saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya itu. Melalui pernyataannya ini, Yesus mengajar para muridnya tentang kesiapan untuk berkorban bagi Tuhan, sebagaimana Yesus rela mengorbankan dirinya demi kita. Namun kiranya juga Tuhan tidak hanya berhenti di situ. Ia juga berjanji bahwa penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dienyahkan dari dunia ini, dan bahwa semua orang akan datang
kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui janji-janji ini kita mendapatkan kekuatan untuk memberitakan Injil dengan lebih bersemangat. Karena janji itu didasari kuasa Tuhan sebagai kebangkitan dan hidup. Dengan demikian, saudara-saudara terkasih, ketika kita memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, kita tidak sekedar melakukan kewajiban. Kita sedang mewujudkan karya Tuhan Yesus sendiri di dunia ketika makin banyak orang yang lepas dari perbudakan dosa dan kezaliman iblis, dan makin banyak orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak perlu khawatir apa hasilnya, karena kuasa Yesus sendiri yang bekerja melalui dan di tengah kita. Kita juga mesti bertahan menghadapi segala penghambatan. Karena apa? Karena dengan demikian kita mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus yang mau mati bagi kita. Saudara-saudara terkasih, di samping itu kita juga diajak melihat suatu kenyataan di mana kehadiran Yesus di dunia nyata-nyata bukan hanya untuk orang atau bangsa atau umat Yahudi. Seperti dikisahkan dalam warta tadi, menjelang hari Paskah banyak orang datang ke Yerusalem dengan tujuan mengikuti ibadah di Bait Allah. Juga orang-orang yang bukan Yahudi. Di antara mereka ada orang-orang Yunani yang mengikuti kepercayaan Yahudi. Bagaimana penjelasan peristiwa yang dibacakan pada hari Minggu Prapaskah kelima ini? Saudara-saudari yang terkasih, yang dimaksud dengan orang-orang Yunani dalam Injil Yohanes ialah mereka yang secara etnik bukan Yahudi. Mereka dari macam-macam bangsa, tapi latar belakang pendidikan mereka itu Yunani, yakni kebudayaan transnasional waktu itu. Dari antara orang-orang Yunani itu ada yang mengikuti ibadat Yahudi. Nanti juga ada yang menjadi pengikut Yesus. Tentu saja mereka yang tertarik ikut dalam komunitas Kristiani awal itu menghadapi persoalan mengenai siapa sebenarnya Yesus, mengapa ia disalib, dan bagaimana peristiwa penyaliban itu menjadi penyelamatan bagi semua orang. Inilah keadaan yang melatari peristiwa yang disampaikan dalam warta hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan hal ini, yakni penderitaan dan kematian Yesus disalib, memang menjadi tanda tanya besar bagi pengikut-pengikutnya. Paulus merumuskan dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sampai dengan 24. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi sebuah batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi adalah kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara saya terkasih, dalam Injil Yohanes, persoalan yang dihadapi orang Yahudi tercermin dalam percakapan dengan Nikodemus. Sedangkan yang dihadapi orang-orang Yunani muncul dalam warta hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, Filipus dan Andreas melantarkan sebagai penghubung keinginan orang-orang Yunani kepada Yesus. Penginjil Yohanes tidak menyebutkan alasannya, namun langsung disampaikan serangkaian penegasan dari Yesus sendiri. Apa kiranya pertanyaan-pertanyaan orang Yunani itu? Dari jawaban Yesus yang panjang dapat disimpulkan sebagai berikut. Saatnya sudah tiba. Dia yang diikuti orang banyak itu mengalami penderitaan
dan mati di salib. Di sini, orang diajak menyelami ketaatan Yesus serta kepasrahannya kepada Bapanya meskipun jalan yang akan dilalui masih gelap. Justru kesediaannya inilah yang membuat Bapanya berkenan memberinya kebesaran. Penyerahan inilah yang memungkinkan kehidupan baru. Yesus memberikan perumpamaan biji yang jatuh ke tanah dan mati. Tapi sebenarnya justru tumbuh menghasilkan buah banyak. Ia menjalaninya sampai memperoleh hidup kekal bagi semua orang. Saudara saya terkasih, dengan penjelasan seperti itu, tentunya orang akan bertanya-tanya, apakah kita harus mesti seperti dia? Sebenarnya, kita tidak diajarkan agar orang meniru Yesus, dan memang tidak seorang pun diminta ke sana. Yang diminta ialah mengikutinya. Maksudnya apa? Maksudnya ikut mengusahakan agar ia dapat menjalankan perutusannya, menemaninya, juga dalam saat-saat gelap, tidak membiarkannya sendirian. Tidak perlu ditafsirkan sebagai ikut menjalani penderitaan. Kalau cuma ikut meneguhkan penderitaan belaka, kita malah justru akan memberatkannya. Sadarilah bahwa bersimpati, solider dengan orang yang menderita berarti juga menyertainya. Inilah salah satu cara meringankan bebannya. Saudara-saudari yang terkasih, uraian atau penjelasan Santo Agustinus tentang Injil hari ini sangat indah dan menarik. Dia menjelaskan demikian. Lihatlah, sementara orang-orang Yahudi berusaha membunuh Yesus, namun di sini disebutkan bahwa orang-orang Yunani mau berjumpa dengan Yesus. Dengan demikian, kaum yang bersunat dan tidak bersunat yang tadinya sangat jauh terpisah, kini bertemu di dalam iman akan Kristus. Dan Yesus menjawab, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Apakah ia berpikir bahwa ia ditinggikan karena orang-orang Yunani ini mau bertemu dengan dia? Tidak. Tetapi ia melihat bahwa setelah wafat dan kebangkitannya, bangsa-bangsa lain akan percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, ia menganggap permohonan beberapa orang Yunani ini sebagai kesempatan untuk memaklumkan datangnya seluruh bangsa-bangsa lain, sebab saatnya ia dimuliakan telah dekat. Dan bahwa setelah ia dimuliakan di surga, bangsa-bangsa lain akan percaya. Seperti disebutkan dalam Mazmur, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur 57 ayat 6. Tetapi kemuliaannya harus didahului oleh sengsaranya. Maka Yesus berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesuslah biji itu, yang mati oleh ketidakpercayaan bangsa Yahudi, namun yang akan menghasilkan banyak buah oleh iman dari bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana memahami sabda, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya? Ini dipahami dalam dua arti. Yang pertama, jika kamu ingin mempertahankan nyawamu di dalam Kristus, jangan takut mati untuk Kristus. Lalu yang kedua, jangan mencintai nyawamu di dunia ini, sebab sesudahnya kamu akan kehilangan nyawamu. Ia yang membenci nyawanya di dunia ini akan memperolehnya di kehidupan kekal. Tapi jangan terburu-buru berpikir bahwa dengan membenci nyawamu itu artinya kamu boleh bunuh diri.
Sebab orang-orang yang menyimpang telah salah memahaminya dan telah membakar diri atau mencekik dirinya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Ini tidak diajarkan Kristus, tetapi ketika tidak ada pilihan bagimu, ketika penganiaya mengancammu, dan kamu harus memilih antara mengingkari hukum Tuhan atau mati, maka bencilah nyawamu di dunia ini, supaya kamu dapat memperolehnya dalam kehidupan kekal. Lalu, saudara saya terkasih, apa artinya melayani Kristus? Mereka yang melayani Kristus adalah mereka yang tidak mencari apapun bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus, yaitu mereka yang mengikuti Dia, berjalan di jalannya, dan melakukan perbuatan-perbuatan demi Kristus. Sehingga akhirnya mereka menyelesaikan karya kasih yang besar dan menyerahkan nyawa mereka bagi saudara-saudara mereka. Tetapi kamu bertanya, apakah upahnya? Jawabannya ada pada firman berikut. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Maka kasihilah dia demi dirinya sendiri, dan pikirkanlah upah yang demikian besar bagi pelayananmu, yaitu kamu akan ada bersama dia. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menghendaki kamu agar bangkit dari kelemahanmu. Ia mengambil kerapuhan manusia supaya dapat mengajarkan kepada mereka yang rapuh dan berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Dan Yesus melanjutkan, "Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, Bapa, muliakanlah namamu, yaitu di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitanmu." Maka dari surga terdengar suara, "Aku telah memuliakannya," yaitu sebelum Allah menciptakan dunia, "dan akan memuliakannya lagi," yaitu ketika engkau bangkit dari kematian. Atau, saudara saya terkasih, "Aku telah memuliakannya," yaitu ketika engkau dilahirkan oleh seorang perawan, mengerjakan berbagai mukjizat, dinyatakan oleh Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati, dan akan memuliakannya lagi, yaitu ketika engkau bangkit dari kematian dan sebagai Allah ditinggikan di atas langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Para bangsa akan berdiri dan mendengarnya, maka suara dari surga itu tidak datang untuk memberitahu Yesus, sebab ia sudah mengetahuinya, tetapi kepada orang-orang banyak itu yang perlu mengetahuinya. Jadi, suara itu datang bukan demi dia, tetapi demi mereka. Saudara saya terkasih, penghakiman di akhir dunia adalah berkenaan dengan penghargaan kekal atau penghukuman kekal. Tapi terdapat penghakiman lainnya yang bukan penghukuman, tetapi pemilihan. Inilah yang dimaksudkan di sini, yaitu pemilihan orang-orang yang ditebusnya sendiri dan pembebasan mereka dari kuasa setan. Kini penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Setan disebut penguasa dunia di sini, namun tidak untuk diartikan sebagai penguasa langit dan bumi. Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, dunia di sini maksudnya adalah orang-orang jahat yang telah tersebar di seluruh dunia. Dalam arti ini, setan adalah penguasa dunia, yaitu penguasa semua orang jahat yang hidup di dunia. Namun, dunia juga kadang dimaksudkan sebagai orang-orang baik yang tersebar di seluruh dunia. Contohnya, pada ayat Allah di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya, 2 Korintus 5 ayat 19. Ini adalah mereka yang dari dalam hati mereka setan penguasa dunia dilemparkan keluar. Saudara-saudara terkasih, Tuhan kita telah mengetahui bahwa setelah sengsara, wafat, dan kebangkitannya,
bangsa-bangsa di seluruh dunia akan bertobat. Dari dalam hati merekalah yang telah sungguh menolak setan, setan itu akan dilemparkan keluar. Apabila aku ditinggikan dari bumi, kata Yesus. Yesus tidak ragu bahwa ia akan menyelesaikan karya keselamatan yang karenanya ia datang. Ia ditinggikan, maksudnya adalah dengan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Sebagaimana dikatakan Yohanes Penginjil, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Itulah penjelasan Santo Agustinus seperti yang dikutip oleh Santo Thomas Aquinas dalam Catena Aurea. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu kelima Prapaskah ini, kita semakin mendekati peringatan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang bertobat, sehingga dari dalam diri kita, setan akan dilemparkan keluar. Kita dikuatkan di dalam kerapuhan kita untuk berserah kepada Tuhan dan membiarkan kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Ia pasti memberikan yang terbaik. Kita diundang untuk memberikan keseluruhan diri kita untuk Kristus dan melayani Dia, dan bukan melayani kehendak sendiri, supaya dengan demikian kita dapat selalu bersama-sama dengan Kristus. Dimanapun Ia berada, kita pun berada. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kebersamaan ini kita akan dimampukan menghadapi apapun pergumulan hidup kita. Sebab bukankah firman Tuhan berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat sungguh bertobat dan kembali kepadanya. Biarlah bersama pemazmur hari ini kita daraskan doa ini dalam hati kita. Sebab dengan belas kasih-Mu Engkau begitu menyayangiku, dan karena itu kumohon, semoga Engkau rela membersihkan jiwaku. Mazmur 51 ayat 3-4. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Yunani mendengar semua pernyataan itu langsung dari Yesus. Mereka mencari kebijaksanaan, dan sang kebijaksanaan sendiri memperkenalkan diri kepada mereka. Juga tentunya bagi kita, orang-orang zaman ini, yang mendekat kepada Yesus boleh berharap mendengar lebih tentangnya daripada yang hingga kini terpikirkan. Saudara-saudari yang terkasih, perkenalan diri Yesus mencakup hal-hal tentang perkara-perkara yang sudah mulai dipercaya. Itulah dinamika iman kepercayaan. Walau sudah beribu-ribu kali mendengar tentang salib, wafat, dan kebangkitan Yesus, tapi tetap akan mendapati sesuatu yang baru. Syaratnya, orang berani berkata seperti orang Yunani, kami ingin menemui Yesus, yakni Dia yang sudah kita kenal dari dekat itu. Nah, perkenalan diri Yesus itu juga akan semakin berlimpah buahnya bila semakin dibagikan kepada orang banyak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa, karena seringkali kami dikuasai oleh kuasa jahat yang menjadikan kami orang-orang durhaka, tidak mengikuti kehendak-Mu, melainkan keinginan kami sendiri, sehingga kami sering jatuh bangun dalam dosa. Kami menyesal dan bertobat. Perkenankanlah kami untuk selalu mendekat dan mengerti keinginan-Mu, dan mampukanlah kami menjalani hidup sebagai pengikut-pengikut-Mu yang sejati sampai akhir hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.